dari kelompok 10 dengan saya Semi, Saya Naira, Saya Nur. dan saya Genira. dan selamat datang di Studi Kasus 10 Lantai. Yuk ngobrol! Nah, langsung aja nih, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol tentang TKA atau tes kemampuan akademik yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi nih, tapi tepatnya dengan jalur SNBP. Dan kan udah akademik banget nih ya, karena masih baru gitu ya. Apalagi pas kita masih zaman sekolah ini ya, yang baru naik kelas 12 kan pasti mikir gitu ya, kayak, aduh gimana nih kita nih kelas 12 bakal ngelewatin TKA gitu kan ya. Apalagi kan juga masih baru banget gitu, kayak aduh bagaimana nih pokoknya deh. Iya mendadak juga. Tapi kalau nggak salah kan kemarin waktu bertemu udah dirasain nggak sih kan ya, beberapa sih udah lewat gitu kan ya. Oke kalau gitu langsung aja deh kita bahas. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan kita nih, aku di sini Semi dan Noer mau membahas tentang apa sih TKA itu sendiri. Nah, TKA itu sendiri tes kemampuan akademik merupakan peraturan dari pemerintah pendidikan dasar dan menengah nomor 9 tahun 2025. Dan di peraturan sendiri itu membenarkan tentang TKA itu sendiri yang juga jadi bagian dari evaluasi pendidikan gitu. Nah, kebijakan ini itu mulai ditandatangani sejak 3 Juni kemarin dan mulai dilaksanakan dari belakangan kemarin tuh di bulan November sampai tahun 2025-2026. Kenapa sih kebijakan baru TKA ini tuh ada? Nah, kebijakan TKA itu ternyata sebagai jawaban dari kritik bahwa kalau penilaian dari suatu akademik itu tuh ternyata misalnya kayak UN gitu ya, ataupun ujian sekolah, ujian nasional, itu ternyata tuh kurang dinilai, kurang efektif untuk menilai pendidikan yang ditempuh oleh siswa secara objektif. Jadi diadakanlah TKA ini. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu TKA dan tujuannya? TKA merupakan tes standar nasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Nah, tapi meskipun ada TKA sendiri yang menjadi indikator suatu siswa untuk lulus dari sekolah itu tetap sekolah sendiri, yang berarti nilai rapor yang mereka miliki. Jadi, meskipun TKA ini ada, tapi mereka tidak menjadi indikator utama gitu untuk menjadi kelulusan dari siswa. Nah, tujuan utama dari TKA adalah menyediakan evaluasi yang lebih objektif atas kemampuan siswa, serta menyetarakan hasil belajar antara siswa dari jalur formal, informal, dan non-formal. Jadi, TKA bukan hanya sekedar tes sekolah biasa, tapi adalah tes yang menjadi laporan capaian akademik individu. Jadi lebih fokus ke siswa itu sendiri ya gitu. Jadi si individu. Teman-teman tahu nggak sih apa sih peran TKA ini untuk masuk ke perguruan tinggi? Nah, ternyata TKA sendiri itu bisa menjadi sebuah bagian untuk para siswa yang baru lulus ini nih, untuk menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi. Lebih tepatnya tuh melalui jalur SNBP atau jalur prestasi. Nah, jadi TKA ini tuh dapat menjadi suatu bagian dari ketika kalian tuh yang eligible gitu misalnya masuk melalui jalur SNBP gitu, diberi kesempatan untuk masuk jalur SNBP. Nah, tapi ternyata itu belum semua kampus ya seperti UI, ternyata itu masih mempertimbangkan apakah TKA ini tuh masih bisa sebuah tambahan nilai untuk menjadi SNBP ini. Jadi kayak berarti belum semuanya gitu ya. Nah, jadi nilai TKA itu bisa menjadi tambahan sebuah prestasi nih untuk menambahkan potensi untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Jadi selain dari rapor sekolah, TKA ini juga dapat menjadi potensi yang dapat membantu nih. Oke, setelah kalian tahu cara TKA bekerja dan apa itu TKA pada umumnya, kita akan menjelaskan ke kalian apa sih kurikulum sebelum TKA. Nah, kalau aku Genira, lulus SMA tahun 2005 dan aku udah menjalankan kurikulum mereka. Kalau aku sendiri, aku Naira, aku lulus dari SMK tahun 2023. Dari semasa sekolah tuh aku ngalamin kurikulum KTSP sebentar dan lanjut di kurikulum 2013 sampai lulus. Oke, nah setelah kalian tahu kita lewati kurikulum apa, kita akan menjelaskan apa sih yang terjadi di kurikulum itu. Ya, kalau mulai dari aku ya, aku sempat ngalamin kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Itu tuh di awal-awal sekolah aja, dari sekitar kelas 1 sampai kelas 3 aja. Sebelum diganti ke kurikulum 2013 di kelas 4. Kalau waktu kelas 1 sampai 3 itu aku fokus ke pelajaran biasa aja, dan karena KTSP itu fokusnya, yang bikin fokusnya adalah sekolah itu sendiri. Jadi karena sekolah aku biasa aja, pelajarannya pun ya biasa aja gitu, dan
pas pindah ke kurikulum 2013, kami tuh pindahnya tuh apa ya, lebih fokus ke tema yang dikasih sama pemerintah. Jadi ada buku temanya, ada gambar LKS-nya juga gitu. Dan lebih fokus ke tema yang udah ditentuin gitu dan udah nggak beda-beda setiap sekolah lagi, udah diseragamin di kurikulum 2013. Kalau aku, kurikulum Merdeka itu lebih fokus dengan project yang bisa dikatakan, bisa dibilang, bisa namain P5. Nah, P5 ini tuh berfungsi sebagai untuk membuat siswa-siswa tuh kayak mencari tahu soal bakat dia. Jadi mungkin ada bakat terpendam yang dia nggak tahu sama sekali, dan dengan P5 mereka bisa mengetahui soal bakat itu. Tapi ya walaupun ada positifnya, pasti ada negatifnya, yakni biaya yang nggak merata, terus kayak kebanyakan biaya yang dipakai gitu. Jadi kayak bagi siswa yang kurang mampu ya agak berat ya gitu. Nah, setiap semester tuh pasti ada project besar, entah itu membuat baju dari sampah, kipas, dan lain sebagainya, membuat taman dari bekas sampah, atau enggak membuat ekobrik dari bekas sampah, dan lain seterusnya. Nah, di P5 ini juga sebenarnya masih ada belajar, cuma diselingi dengan project-project tadi. Setiap semester, akhir semester tuh ada Nah, project ini tuh sebenarnya dilaksanakan setiap akhir semester. Jadi setiap akhir semester itu kayak ada tema tertentu yang dikasih ke kelas-kelas itu. Misalnya kelas 10 buat apa, kelas 12 buat apa, kelas 11 buat apa, dan di satu, dan biasanya tuh kayak ada pameran atau event gitu untuk memamerkan hasil-hasil karya tersebut. Nah, secara akademik sebenarnya sih sama aja, nggak ada yang berubah sama sekali, cuma diselingin project itu aja. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol flashback tentang kurikulum apa aja sih yang ada sebelum TKA, sekarang kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan apa aja itu tentang TKA, dan yang jawabnya itu adik-adik kelas kita yang sudah pernah mengalami TKA. Apakah TKA itu mencerminkan kemampuan dari siswa-siswi tersendiri? Menurut adik kelas aku tidak, dikarenakan pertama soal atau materi yang akan kualitas itu diumumin sangat-sangat mahal, sehingga siswa tidak bisa belajar dengan materi yang tepat dan akan kualitas TKA. Nah, pada pihak itu juga hanya kayak menguatkan materi-materi yang tetap saja yang akan kualitas TKA, sehingga pas di TKA tuh beda soalnya dengan apa yang dipelajari oleh siswa saat ini. Dan ya dengan begitu siswa hanya menjawab sesuai kemampuan mereka. Banyak yang tidak bisa, banyak yang bingung, dan sedikit sekali yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. TKA ini tuh menguntungkan siswa yang pintar dan merugikan siswa yang berpotensi di bidang yang lain. Bagaimana sih pendapat kalian? Kalau menurut adik kelas aku sih katanya iya, untuk siswa yang lebih pintar itu yang lebih cepat paham materi itu lebih diuntungkan, soalnya mereka bisa cepat adaptasinya kan, karena materi TKA sendiri kan tebak-tebakan ya, jadi buat yang cepat adaptasi itu masih bisa cepat buat paham gitu, sedangkan yang fokus di bidang lain itu mereka jadinya kayak karena aku kurang di bidang ini, aku bakal fokus di bidang ini, dan ternyata yang bidang mereka fokusin itu nggak muncul di TKA, jadi mereka tuh kayak udah rugi waktu belajar fokusnya aja di bagian situ aja. TKA ini tuh membantu nggak sih atau justru memberatkan bagi siswa kelas 12? Memberatkan karena ya tadi aku bilang itu, pertama pengumuman TKA sangat-sangat ya dari awal ya, mungkin sebaiknya sih dari awal kelas 10 biar mereka lebih bersiap dengan apa yang akan mereka jalani, yaitu SNBP, SNBT, dan TKA. Kedua, soal atau materi yang di TKA itu juga sangat lambat diberikan untuk disebarkan ke sekolah-sekolah, sehingga siswa memiliki kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Dan tiga, mereka kayak murid-murid pada di SMA itu fokusnya terbelah menjadi dua, yaitu UTBK sama TKA. Yang seharusnya pas mereka naik kelas 12 mereka fokus ke UTBK, malah mereka fokus ke TKA. Nah ya, dan akhirnya mereka sangat berat, sangat-sangat kesulitan dalam hal itu. Dari sisi positif, apa sih keuntungan TKA itu sendiri? Kalau sisi positifnya sih yang pasti lebih menyeimbangkan ya untuk para siswa-siswa yang lain.
Cuman ya itu minusnya tetap karena diadainnya terlalu mendadak gitu. Seharusnya kalau emang mau dilaksanakan tahun ini, diberi tahunnya dari tahun sebelum-sebelumnya, atau targetnya bukan untuk kelas 12 yang sekarang, tapi untuk kelas 10 yang tahun ini dilaksanakan di 2 tahun ke depan saat mereka sudah kelas 12 gitu. Pertanyaan untuk para mahasiswa. Menurut kalian, apakah pendidikan Indonesia terlalu sering ganti sistem pendidikan? Iya, menurut aku iya, karena ya pertama kurikulum dari tahun ke tahun itu sangat berbeda dengan satu sama lain. Yang satu ada yang fokus dengan nilai rapor, satu yang fokus ke project, satunya lagi fokus ke SNBP atau SNBP. Itu sangat tidak konsisten dan terkadang itu pergantian kurikulum itu di pertengahan pergantian kelas dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu tidak terlalu efektif ya untuk siswa. Apalagi kalau kalau mendadak sistemnya diberikan. Pertanyaan kedua, setelah mengetahui bagaimana TKA bekerja dan apa yang dirasakan para siswa SMA sekarang, menurut kalian, apa arti dari pendidikan yang adil? Kalau menurut aku ya, pendidikan yang adil itu pendidikan yang merata, entah itu pembelajarannya, materi pembelajarannya, ataupun media yang diberikan seperti fasilitas kelas atau fasilitas jika kelas diadakan online seperti Zoom atau Classroom seperti itu. Kembali lagi nih dengan Semi dan juga Noea. Jadi gimana nih teman-teman tadi setelah mendengar penjelasan dan jawaban dari teman-teman kita, Gevira dan Naira juga. Jadi kan mereka kan awal-awal sempat cerita dulu tuh ya bagaimana sih mereka tuh pengalaman mereka mengalami beberapa kurikulum yang berbeda. Tadi ada apa sih tuh kurikulumnya? Dari KTSP, terus kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka. Kita juga alami kan ya? Ya, kita alami. Terus juga tadi kan mereka juga ada pembahasan tuh kayak menjawab apa sih reaksi dari adik kelas mereka nih bagaimana yang mengalami TKA ini sendiri. Tadi kan juga banyak gitu ya reaksi-reaksi macam-macam banyak, tapi juga tuh lebih yang aku dengar kebanyakan ke negatif ya, ketidakpuasan seperti kayak pengumuman TKA ini tuh yang terlalu mendadak, persiapan yang kurang, dan juga itu kan pasti ya menambah beban bagi yang kelas 12 pastinya ya kayak mereka fokusnya jadi kepecah gitu ya, SNBP dipecah semua jadinya mereka tidak bisa fokus gitu karena adanya TKA ini. Jadi yang bisa kita simpulkan pastinya sih TKA ini tuh lebih banyak membawa reaksi yang negatif daripada positifnya, karena yang kurangnya persiapan dan memberatkan bagi yang siswa kelas 12 yang melaksanakannya begitu kan. Nah, tadi kan kita juga sempat nih dengar pendapat dari Gevira dan Naira itu sendiri gitu ya pribadi, gimana sih pandangan mereka nih terhadap sistem TKA sebagai mahasiswa. Dan setelah kita dengar tadi berarti TKA itu kan lebih kebanyakan yang negatifnya gitu ya, apalagi yang tadi materinya dibilang itu kurang cepat untuk diberikan sehingga jadi terlambat, jadi persiapan juga pelaksanaannya juga lebih kurang maksimal gitu. Jadi intinya ya memang TKA itu dari pandangan mahasiswa kami juga merugikan gitu, agak memberatkan juga ya, karena bisa memecah fokus gitu kan. Harusnya mereka fokus untuk anak-anak UTBK, belajar UTBK yang lebih rajin, tapi ternyata karena adanya TKA ini jadinya fokus mereka jadi terbelah, terpecah. Setelah tadi kita mendengarnya percakapan dan juga tanggapan-tanggapan dari teman kita juga tadi ya, Gevira dan Naira, yang mereka sudah memberikan pandangan mereka sendiri mengenai TKA ini. Nah, di sini kita berdua nih kita mau memberi solusi kepada pemerintah yang sekiranya kalau misalnya ingin menetapkan kebijakan atau kurikulum baru nih ya, apalagi di dunia pendidikan yang sekarang kita juga lagi jalanin ya di perguruan tinggi. Nah, jadi kami ingin menyarankan kalau misalnya pemerintah ingin membuat kebijakan baru gitu, sebaiknya tuh mereka memberitahunya lebih awal pastinya. Apalagi kalau mengenai TKA ini kan mereka tuh harusnya lebih baik memberitahu sejak ada yang mau naik ke kelas 10 gitu. Jadi mereka sudah diberitahu sejak kelas 10 sehingga jadinya mereka tuh lebih paham lebih awal, dan mereka juga memiliki waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan untuk di kelas 12 nanti yang untuk melaksanakannya gitu. Dan tidak seharusnya gitu memberitahunya di saat justru yang siswa ini baru mau naik ke kelas 12 nih, karena masih sangat merugikan ya, sangat memberatkan mereka juga ya. Seharusnya mereka yang dari awal tuh sudah harus fokus untuk mempelajari tes UTBK gitu, untuk latihan untuk SNBT, tapi dikarenakan ada kebijakan baru yang sangat mendadak, mereka baru diberitahu
mengenai TKA ini, sehingga jadinya mereka tidak bisa fokus secara keseluruh gitu untuk mempersiapkan UTBK ini. Apalagi kalau kelas 12 itu kan kayak banyak ujian-ujian akhir gitu kan. Iya. Jadi makanya nambah beban juga sih kayak gitu. Terus kira-kira apa aja nih kalau yang dari Noer untuk solusinya yang mau diberikan? Terus untuk pemerintah, misalkan mereka tuh harus mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan, memberikan Materinya yang lebih awal gitu mungkin ya. Jadinya Iya. Materi yang lebih awal juga lebih sesuai gitu dengan apa yang si para siswa-siswa ini yang mau melanjutkan TKA pastinya gitu ya. Terus jadinya mereka tuh apa ya, materinya lebih sesuai dengan Iya, apa materi yang kemampuan diberikan mereka gitu. juga sesuai dengan materi yang akan diujikan, sehingga mereka tuh dapat mempersiapkan diri sesuai yang digambarkan ke mereka gitu. Jadi tidak seharusnya kalau apa ya, materi yang di TKA itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari kan, jadi yang mereka melaksanakan TKA ini jadi merasa ini nggak sih sia-sia gitu ya Iya. mereka belajar karena materi yang mereka pelajari ternyata aduh nggak sesuai gitu kan, jadi merasa terbuang-buang waktu gitu ya. Betul. Pokoknya sangat tidak baik ya intinya, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ternyata gitu. Nah, yang terakhir nih dari kami nih ingin memberikan solusi untuk pemerintah jika ingin menetapkan suatu kebijakan kurikulum ini tuh seharusnya mempertimbangkan kurikulum yang sebelumnya tuh lebih dijalankan oleh para siswa nih, kayak bagaimana sih pendapat mereka, terus kayak tanggapan mereka mengenai kurikulum yang mereka jalankan ini, apakah kurikulum itu memberatkan mereka gitu, atau justru malah mereka berpikir oh cukup baik nih yang bisa meningkatkan pendidikan yang mereka jalankan gitu kan ya. Mereka juga harus mempertimbangkan saran-saran dan masukan-masukan dari siswa dan tenaga pendidik Ya, yang pastinya. menjalankan Apalagi guru-guru ya, kebijakan gitu ya. itu ya. Nah, guru-guru kan yang mereka tuh yang apa ya, menjalankan kebijakan kurikulum itu terhadap siswanya nih. Jadi seharusnya pemerintah pastinya gitu loh mendengar tanggapan ataupun reaksi dari guru-guru tersebut. Bagaimana sih kurikulum yang ini yang mau ditetapkan ataupun yang sudah ditetapkan itu bagaimana sih, apakah sekiranya ini benar-benar efektif, dan apakah kira-kira nih para tenaga kerja ini tuh bisa gitu menjalankan atau enggak. Karena kan jika sebuah kurikulum itu mau ditetapkan itu kan tidak hanya siswa gitu yang perlu persiapan juga, tapi juga guru-guru gitu, karena mereka yang juga membimbing gitu, mengajarkan juga, yang menjelaskan juga ke para siswa-siswa ini yang ingin menjalankannya, bukan ingin sih tapi karena ketetapan jadi akan menjalankannya gitu. Nah, sekian nih tadi nih yang mengenai studi kasus kita mengenai TKA, tes kemampuan akademik untuk masuk ke perguruan tinggi, yang terutama fokus ke jalur SNBP nih ya. Nah, tapi sebelum kita mau penutupan nih, kami ingin memberitahu alasannya kenapa sih kita tuh memilih topik tersebut ini, fokus ke TKA untuk studi kasus kami. Nah, jadi ternyata kita ini mempelajari sejarah pendidikan Indonesia nih, yang dimulai dari mana nih? Dari masa sesudah reformasi sekitar tahun 1945 ya, hingga saat ini. Kita juga mempelajari tentang kurikulum nasional dari 1947 hingga kurikulum merdeka saat ini. Nah, juga kami ini mempelajari sesuatu yang berhubungan nih pastinya dengan topik yang kita membahas, yaitu kan tentang TKA. Nah, kita juga mempelajari mengenai perubahan arah kebijakan pendidikan Indonesia di masa reformasi, yang berarti sampai sekarang gitu ya. Kan ini pasti berhubungan dengan TKA sendiri, yang itu kan juga merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, akhir dari pembicaraan kami mengenai studi kasus sistem pendidikan baru TKA. Kami berharap video ini membawa manfaat bagi penonton, sobat-sobat UNJ, guru dosen kami, Bu Evita, atau kemungkinan kecil pemerintah, agar bisa mengaplikasikan apa yang kami bawa di video ini ke diskusi tentang kurikulum baru. Dan kami minta maaf jika kami mengatakan hal yang salah atau melakukan hal salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Dadah. Ya, baru iya pantesan. Sorry. Menurut kalian, apakah pendidikan Indonesia terlalu sering ganti sistem pendidikan? Dan tujuannya, TKA merupakan standar. Tekan tuh Pak, Tidak. standar